Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apakah hari ini sehat-sehat saja? Harapan saya kalian tambah semangat, sehat-sehat saja, dan saling menguatkan di tengah dari proses lockdown kuliah kita. Baik, untuk memaksimalkan waktu yang ada, saya ingin memberikan materi kuliah hari ini berkaitan dengan stres, ya. Jadi kata stres ini, persepsi orang muncul ketika orang menganggap bahwa stres itu masalah, ya. Tapi di geologi, bahwa stres adalah part dari geologi struktur. Nah, as geologist I don't believe in stress, ya, John Ramsay. Jadi sebagai seorang geologis, saya tidak percaya namanya stres, ya. Jadi tidak boleh stres. Kalau Anda stres berarti Anda bagian dari orang yang tanda kutip tertekan. Baik, nah ini salah satu struktur batuan atau struktur pada batuan yang terdapat di lokasi Batu Gong, Kendari. Nah, kemarin ini adalah hasil dari saya mengambil batuan, ya, di depan rumah tante saya. Jadi kebetulan batunya ada di depan rumah untuk dipakai bangun rumah. Nah, saya coba lihat-lihat, ternyata ada struktur yang menarik dari batuan ini, ya. Kita lihat di sini, ya. Nah, ada timbul pertanyaan, ya, Jadi proses diferensiasi magma. Nah, jadi kalau kita lihat, nanti Anda coba diskusikan atau Anda coba cari materinya, dia apakah extension itu kemarin strand berarti pemanjangan, ya, shortening berarti pemendekan. Nah, di sini apakah Anda lihat ada extension atau shortening, ya. Jadi berikutnya kita akan pelajari diferensiasi magma. Jadi magma adalah larutan silikat pijar terdiri dari berbagai macam unsur oksida utama, namanya major elemen, unsur jejak, trace elemen, dan unsur tanah jarang atau root element. Nah, komposisi magma sendiri ada namanya magma basaltik, ya. Kemudian andesitik magma sama rheolitik magma. Nah, kalau basaltik berarti SiO2 antara 45 sampai 55% berat, ya. Dia ini adalah tinggi kadar Fe, Mg, Ca, low kalsium dan natriumnya. Sedangkan kalau andesitik itu 55 sampai 65% berat, sedangkan rheolitik CO2-nya adalah 65 sampai 75%. Nah, jadi ini sudah mulai sifatnya asam. Nah, berikutnya temperatur. Jadi untuk temperatur magma sendiri antara 1000 sampai 1200. Ini andesitik 800 sampai 1000, 650 sampai 800. Nah, apa itu diferensiasi magma? Jadi diferensiasi magma adalah semua proses yang menggambarkan magma berubah komposisinya. Jadi mekanismenya terdiri dari fraksinasi kristal, partial melting, diffusi thermal, liquid immiscibility, magma mixing, dan asimilasi. Nah, ini juga part dari bagian pembentukan tekstur dari batuan beku, ya. Jadi ini adalah mekanisme dari diferensiasi magma, tetapi banyak berkaitan nanti dengan tekstur batuan beku. Oke, jadi fraksinasi kristal itu maksudnya adalah ketika magma itu membeku, maka dia akan terpisah dari cairan magmanya. Jadi yang sudah terbentuk seperti ini, dia akan turun ke bawah. Kalau dia sifatnya berat, ya, densitasnya berat, dia akan turun ke bawah, sedangkan yang ringan akan melayang. Nah, sehingga timbul namanya tadi layer intrusi atau lapisan-lapisan pada batuan beku. Atau seperti ini, ya, proses pendinginannya di luar dulu, kemudian yang di dalam masih panas, ya. Kemudian ada filter pressing, campuran kristal dan pilihan magma. Akibat penekanan komposisional stres akan terjadi proses pemisahan kristal dengan fluida, ya. Jadi ada kristalnya terpisah dengan fluidanya. Kemudian ada flow segregation. Magma melalui rekahan, kecepatan aliran lebih tinggi di bagian tengah dibandingkan dengan di bagian pinggir. Ada friksi dengan batuan samping, ya, ada gesekan, maka akan terjadi pemisahan kristal ke bagian tengah, bagian tepi akan lebih halus.
fraksinasi kristal, ya, separation of crystal from liquid. Jadi ada istilah gravitative settling on flotation ya, flotation play a significant role. Jadi kalau kita lihat magma juga akan turun ini ya, kristal early cooling amulet. Jadi yang pertama terbentuk atau yang mendingin akan berkumpul ya, kemudian kristal dari magma yang dingin akan turun di bawah chamber atau di bawah dapur magmanya ya. Jadi ketika magma naik di atas permukaan, sebenarnya proses yang terjadi akan seperti ini di beberapa bagian. Berikutnya ada istilah magma mixing ya, kecampuran magma. Jadi magma dengan perbedaan suhu ya, atau magma dari dua namanya magma parent atau magma induk, bisa jadi dia tercampur, jadi mixing. Nah di sini juga Anda bisa lihat bahwa akan ada magma different composition ya, jadi non miscible with magma. Jadi dia akan tidak akan ada yang tidak tercampur, kemudian ada juga yang tercampur ya. Jadi prosesnya itu biasanya terjadi kebanyakan di bawah permukaan. Kemudian ini asimilasi, jadi ada magma yang mengintrusi batuan sebelumnya ya. Jadi dia akan melalui rekan-rekahan yang ada di bawahnya ya, yang terbentuk magma meltwater country rock. Jadi magma akan mengintrusi batuan-batuan yang terbentuk sebelumnya ya, namanya country rock. Magma break a rock must solely melt but a few reserve ya. Jadi magma akan merusak batuan, tapi pendinginan atau peleburan yang sangat lambat, tetapi kebanyakannya dia akan terendapkan ya. Jadi kebanyakan dia akan terendapkan. Nah ini adalah kembali lagi Bowen Rising Series. Jadi ini adalah untuk menggambarkan diferensiasi magma ya. Ada discontinue kemarin kita sudah bahas, kemudian ada seri continuous. Nah ini juga sama ya, jadi pembentukan suhunya akan terbentuk beberapa mineral-mineral yang ada. Nah continuous seri Pyrgoclast, jadi Pyrgoclast Ca mengkristal di awal, sejalan dengan penurunan temperatur Ca disubstitusi oleh Na, tidak ada perubahan struktur. Discontinue olivin sampai biotit, terjadi perubahan struktur kristal mineral yang berbeda, dapat terjadi sonasi komposisi. Nah bentuk batuan beku intrusi membeku di bawah permukaan. Menurut batuan lainnya ukuran butiran kasar sampai halus atau panerik ya. Jadi kalau ciri dari batuan di bawah permukaan itu pasti teksturnya adalah panerik ya. Kemudian ekstrusi membeku di permukaan mengalir eksklusif, ada beberapa meletus misalnya gunung api, fragmental ukuran butiran sangat panas bila sampai amorf atau juga panerik. Nah ini cerita tentang batuan sedimen ya. Jadi batuan sedimen ada istilah compaction, dissolution, autogenesis, replacement, recrystallization, cementation, dan bioturbation ya. Temperatur maksimum 200 derajat Celcius, kedalaman 5-10 km ternak dari gradient geothermal, pada umumnya di gerak bumi 10-30 derajat Celcius per kilometer. Nah apa itu diagenesis? Terjadi sesaat setelah pengendapan hingga terjadinya proses metamorfosis. Temperatur antara 150 sampai 200 dengan atau tanpa tekanan. Jadi mencakup proses-proses kimiawi, biologi, fisik yang mengubah sedimen menjadi batuan sedimen. Tahap geogenesis secara umum ada dua tahapan. Atau pertama tahapan awal early geogenesis, setelah sedimentasi hingga burial ya, penekanan di bawah permukaan ya, sekitar 100 meter, antara 1000 sampai 100 juta tahun. Jadi prosesnya berlangsung cukup lama. Nah tahap akhir atau late geogenesis, depth burial hingga pengangkatan depth burial, kedalaman dari 10.000 meter sampai puluhan juta tahun pembentukannya. Jadi cukup lama. Nah berdasarkan atas terjadinya proses pengangkatan ya, 3 tahap ya, ada istilah lagi oleh para ahli yaitu COVID dan Price 1970, eogenesis atau rejim sedimentasi di atas permukaan atau dekat permukaan, di mana komposisi kimiawi air
antar butiran terutama dipengaruhi oleh lingkungan permukaan sebelum terjadinya efek Boreal. Mesodiagenesis, rejim di bawah permukaan selama terjadi efektif Boreal. Dan lagi telodiagenesis, makin di rejim di atas permukaan secara efektif Boreal. Jadi efek Boreal ya, is called at Boreal under strata that silt and stones from a predominant influence of surface again on chemical interstice water. Jadi maksudnya efek Boreal itu dipertimbangkan pada di bawah strata ya. Jadi kebanyakannya di bawah strata sandstone from predominant influence. Jadi kebanyakannya mempengaruhi pada batu pasir ya di atas agen dari pembawanya berupa chemistry atau secara kimiawi dari batuan yang interstitial water ya. Jadi batuan yang pengaruh terhadap laut ya, interstitial water. Jadi ini bisa Anda dapatkan materi-materi tentang batuan-batuan yang terpengaruh oleh arus laut. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh: primer, lingkungan pengendapan, iklim, komposisi, tekstur sedimen. Sekunder, biasanya pengaruh pore fluid filtration atau boreal history. Jadi ada cairan ya yang masuk di pori terpindahkan atau migrasi, sedangkan ada histori borealnya atau sejarah dari pengendapannya seperti apa. Jadi proses diagenesis ada kompaksi, pelarutan, precipitation, reksitalisasi, pembentukan mineral baru atau genesis, penggantian dan sementasi. Kenapa sih itu kompaksi? Kita akan mengulang sedikit ya. Ini adalah materi-materi petrologi. Saya kira Anda bisa memperdalam tentang materi tentang kompaksi ya, materi-materi tentang batuan sedimen pula. Jadi proses yang menyebabkan berkurangnya volume sedimen akibat tertekan butiran satu dengan yang lain gitu ya. Jadi ada pressure tertekan. Nah, berat sedimen di atasnya mengakibatkan adanya reorganisasi pola tentang butiran dan keluarnya fluida antar butiran. Kemudian porositasnya berkurang. Disolusi atau pelarutan efektif pada tahap mesodiagenesis. Larutan melalui butiran atau konstituen tak stabil melarut kembali. Disolusi, ditransport jauh atau represipitasi di dekat rongga di mana kondisi berbeda, bentuk porositas sekunder. Kemudian ada pressure solution, pressure terjadi saat tekanan berpusat di titik pada batas atau kontak dua butiran dalam sedimen yang menyebabkan migrasi sebagian ion molekul menjauhi titik tersebut menuju tempat di mana tekanan lebih rendah, di mana spesial larutan hasil disolusi dapat mengakses kembali, atau represipitasi dalam bentuk semen atau overgrowth. Kemudian berikutnya proses yang namanya sementasi, proses presipitasi, pembentukan mineral baru di dalamnya rongga atau batuan semen yang mengikat butiran satu dengan yang lainnya, umumnya kuarsa, kalsit, hematit. Nah, lainnya berupa gipsum, aragonit dan dolomit, dipengaruhi oleh temperatur, pH, komposisi fluida yang mengurangi porositas. Ini pressure solution, proses di mana kondisi kimiawi dan fisis menyebabkan terjadinya reorientasi batas kristal atau kristalitis dari butiran, ukuran dan bentuknya berubah. Sedimen mengalami litifikasi. Jadi proses tekanan itu sebenarnya dinamakan dengan proses litifikasi atau pembatuan. Nah, terjadi sebagai hasil perubahan P dan T dan fase fluida, pelarutan dan presipitasi mineral yang sudah ada sebelumnya. Oke, saya kira ini nanti Anda juga baca ya, autogenesis seperti apa, replacement juga seperti apa. Nah, ada struktur menarik dalam batuan sedimen, biasanya yang kita namakan stellolite ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga gambarnya tentang stellolite. Dia adalah tekstur atau struktur primer. Nah, kita lihat bahwa di sini ada antaranya ini namanya kuarsa misalkan yang saling mengunci. Jadi batuan kuarsa yang saling mengunci. Nah, ini adalah muncul gerigi-gerigi ini, namanya stellolite akibat proses dissolution. Atau seperti ini ya, dia saling mengunci juga tetapi diantarai oleh mineral-mineral sekunder lainnya. Bioturbasi, aktivitas biologi ya pada atau dekat permukaan sedimen tercampur. Proses organisme penggemburan, growing, meningkatkan kemokopakan sedimen.
mencegah struktur laminasi atau perapisan. Selama proses bioturbasi dapat terjadi proses sementasi hasil persuasi oleh organisme. Nah, ini tadi juga sudah tentang bagian-bagian dari diagenesis. Ada eodiagenesis, telodiagenesis, mesodiagenesis. Ya, jadi ada minimal porsi dari secondary porsi ya, portion dari total secondary porosity, kemudian minor, kemudian predominan. Jadi mesodiagenesis lebih dominan. Baik, kita mereview kembali tentang 3 jenis struktur atau geologi struktur ya, bidang kontak, struktur primer, struktur sekunder. Nah, berikutnya di dalam mempelajari geologi struktur maka ada istilah vektor dan sistem koordinat. Jadi kalau skalar, ingat di fisika dasar ada massa, volume, density, temperatur. Vektor, velocity, displacement, force, acceleration, fall to plane, azimuth ya. Jadi ada kecepatan, perpindahan gaya, kecepatan, sumbu bidang, dan azimuth. Sedangkan tensor, nah tensor ini lebih spesifik lagi, artinya dia dua arah untuk penulisan, dua arah dari vektor. Jadi ada stress, ya stress itu termasuk tensor, strain juga, thermal conductivity, konduktivitas thermal, magnetic susceptibility, dan permeabilitas. Nah, apa yang ingin kita pelajari tentang gaya dan vektor. Jadi force is any action which alter. Nah, jadi gaya pada beberapanya itu tersebar, tend to alter. Jadi gaya itu di seluruh arah ya, seluruh arah. Jadi berikutnya hukum 2 Newton menggambarkan tentang bagaimana jadi gaya itu, saya ulangi kembali bahwa gaya pada beberapa aksinya dia akan mengubah ya, atau ubahan, akan mengubah atau ubahan. Nah, jadi ketika gaya mengenai suatu benda ya, kebanyakannya benda itu akan berubah, baik itu posisinya ya, ada beberapa kemarin posisinya, kemudian bentuknya, ukurannya, ataupun dia mungkin berotasi ya, seperti itu. Nah, berikutnya hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A ya. Hukum tulisan satuan dari gaya adalah Newton atau Dyne ya, gram centimeter dan seterusnya. Nah, kemudian tipe 2 gaya, jadi ada body force ya, gaya ini namanya gaya badan ya kalau diartikan, maksudnya itu gravitational force ya, gaya gravitasi. Maksudnya itu gaya yang terjadi di bumi kita ya. Jadi gaya gravitasi itu gaya yang bersifat universal. Nah, kemudian ada contact force ya, itu biasanya pembebanan. Jadi bertemunya antara suatu benda dan benda lain, nah itu bisa jadi contact force. Nah, ini kebanyakan untuk kita pelajari di mata kuliah ini, geologi struktur. Jadi biasanya batuan itu akan mengalami deformasi kalau dia mengalami kontak gaya. Nah, ini istilah-istilah yang dalam prosesnya yang disebut gaya. Pertama balance ya, balance, kemudian torka, static equilibrium, dan dynamic equilibrium. Nah, balance itu seimbang ya. Torka itu adalah kalau ada lebih gaya yang bekerja, artinya semua gaya diukur, maka itu namanya torka. Kemudian ada static equilibrium ya, static equilibrium maksudnya ini dalam keadaan statik ya, dalam keadaan diam. Nah, kemudian ada dynamic equilibrium, jadi keseimbangan dinamis, ada keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Nah, ini akan lebih banyak belajar di fisika dasar ya, jadi coba Anda review kembali ulang tentang gaya. Nah, sedangkan dalam
istilah ya, dalam istilah kebumian atau dalam istilah biologi, bahwa stres didefinisikan sebagai gaya per unit area atau dibagi satuan luasan, luas permukaan. Ini rumus tentang tekanan. Jadi stres itu sebenarnya tekanan. Oke, baik, kita masuk kembali tentang tipe-tipe stres. Jadi stres ada 3 jenis: tensional stress, compressional stress, dan shear stress. Nah, ingat semua stres menekan. Ingat semua stres menekan. Ya, jadi semua stres menekan. Tensional berarti nah, ada pertanyaan di sini ya. Jadi ada pertanyaan. Coba Anda lengkapi pertanyaan itu, nanti di kelas kita diskusikan. Kalau tensional stress, lihat arah panahnya ya. Dia tidak Dia tidak menekan ya. Dia tidak menekan. Nah, ini menekan ya kalau kompresional. Shear stress menekan tapi arah samping. Nah, pertanyaannya tensional stress itu gimana? Apakah dia menekan atau tidak? Ya, kita lihat di sini panahnya. Nah, ini Anda bisa jelaskan nanti di kelas setelah kita bertemu di kelas. Nah, ini ya, jadi Anda lihat tipe stres juga ada 2 ya, ada 2. Jadi tadi yang tensional sama kompresional biasanya normal stress. Nah, kemudian ada shear stress. Jadi normal disimbolkan dengan sigma n, kalau shear stress disimbolkan dengan sigma s. Stress ini kondisi tipe dari stres. Kemudian ada stress tensor ya. Tensor tadi ya, jadi ingat bahwa stres itu adalah tensor. Jadi maksudnya 2 arah dia ya, dia bisa 2 arah. Nah, berikutnya principal stress. Jadi stres itu sigma 1 ya, sigma 1 yang biasanya lebih besar sama dengan sigma 2 lebih besar dari sigma 3. Jadi yang maksimum adalah sigma 1, yang minimum adalah sigma 3. Nah, ini akan kita lebih banyak nanti pelajari tentang ketika ingin merekonstruksi gaya-gaya atau tekanan pada suatu struktur yang akan terjadi untuk materi berikutnya. Berikutnya ada stress ellipsoid, triaxial stress. Jadi ellipsoid maksudnya dia sudah 3 dimensi ya, elipsnya 3 dimensi. Plane ellipsoid. Berikutnya Mohr diagram, critical separation of stress, main stress hydrostatic component withstand produce dilatation. Jadi ini menggambarkan diagram Mohr ya. Jadi secara grafik atau secara gambar mempresentasikan dari kedudukan sebuah stres. Nah, main stress atau stres rata-rata adalah hydrostatic komponen yang menunjukkan dari produk dilatasi ya. Dilatasi itu perubahan ukuran ya, Nah, diffractoric stress and non hydrostatic withstand to produce distorsi. Jadi dia akan mengalami namanya distorsi. Nah, differential stress is greatest as potential for distortion. Jadi differential stress adalah lebih besar dari potensial pada distorsi. Ini contoh Mohr diagram secara fisikal dan secara diagram Mohr. Nah, gambarnya bahwa diagram Mohr menunjukkan tadi hubungan antara stresnya ya. Jadi kalau secara fisik juga menunjukkan plane ya, menunjukkan bidang maksimum dari stres. Ada physical diagram. Nah, Mohr diagram 2 stres. Jadi ini adalah rumus stres ya, normal stress dan shear stress dari penggambaran yang ini ya. Nah, siapa tahu ada yang berminat atau yang ingin coba-coba dari mana hasil dari persamaan ini. Berikutnya Mohr diagram yang menggambarkan 2 dimensi dari stres. Ada hydrostatic stress and axial compression, axial tension, axial or compression, axial extension or extension stress, axial stress ya, core stress, factor stress, dependent stress. Nah, tugas lagi tambahan ya. Jadi tugas tambahannya lagi ya, di kelas ya, ini
Nah, ini di kelas nanti kita akan diskusikan kalau sempat kita bertemu lagi di kelas. Coba Anda cari definisi-definisi dari stres yang digambarkan pada slide ini ya. Jadi mulai dari hidrostatik stres sampai dengan efektif stres. Nah, rumus dasar dari stres itu ini ya. Jadi bisa Anda lihat principal stres bahwa sigma 1 ini selalu arah tegak lurus ya, kemudian yang lebih kecil atau di arah lainnya, dan semua stres ini tegak lurus ya. Jadi sigma 1, sigma 2, sigma 3 itu tegak lurus, tapi yang besar adalah sigma 1 dan yang lebih kecil adalah sigma 3. Nah, ini adalah rumus-rumus yang menggambarkan tentang stres. Apa perbedaan stres sama strain? Jadi kalau kita lihat, kalau strain berarti dia menunjukkan tadi stretch ya, stretchnya SS dia stretch kekuatannya. Jadi kita sudah bahas sebelumnya apa itu stretch. Nah, kalau stress berarti sigma ya, jadi dia sigmanya. Limitasi konsep dasar strategi no quantitative relationship. Jadi keterbatasan dari konsep stres dalam strategi yang pertama, no quantitative relationship. Jadi tidak ada hubungan kuantitatif ya, hubungan dengan angka antara stres dan permanent stress, permanent strain. Jadi tidak ada hubungan yang kuantitatif antara stres dan permanent strain. Paleo stress determination contain error. Jadi paleo stressnya dihitung mengandung error ya. Now implication equation relating stress to strain to rate and cause of the deformation. Jadi tidak ada rumus yang terapannya berkaitan dengan stres ke strain ya, rata-rata stres ke strain yang disebabkan oleh deformasi. Jadi tidak ada hubungan yang bisa didapatkan antara stres dan strain. Tetapi ingat bahwa stres menyebabkan atau stres akan menyebabkan terjadinya strain. Nah, tapi tidak bisa dihitung secara rata-rata karena ingat bahwa tidak semua strain atau tidak semua produk strain itu berasal dari stres. Bisa jadi mungkin dari histori strainnya yang berubah ya. Jadi strainnya yang berubah. Baik. Kesimpulan dari stres itu jadi body force ya, jadi force bekerja dari depend on amount material affected. Jadi kebanyakannya pada beberapa material ya, jadi berdasarkan pada materialnya. Jadi distance jarak ya, bekerja dengan jarak. Nah, surface force ya diklasifikasikan atau compressive tensile berdasarkan dari distorsi hasil dari surface force tersebut. Stress sebagai force per area, kemudian stress adalah point can be dapat dibagi dengan normal dan strict komponen depend the interaction relative to plane. Jadi berdasarkan arah dari komponennya ya, jadi berdasarkan arahnya ya. Kemudian ini beberapa, saya kira nanti Anda coba artikan sendiri supaya Anda lebih mahir dalam berbahasa Inggris. Oke, baik. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan minggu ini. Pertama, apakah stres bisa terjadi secara bersamaan? Ya, jadi Anda coba diskusikan atau coba Anda pikirkan, tugasnya nanti Anda tuliskan, kemudian Anda kumpulkan kepada sekretaris kelas untuk dikumpulkan via online. Nah, tetapi nanti yang hard filenya bisa dikumpulkan di meja Pascal Upload. Yang kedua, carilah minimal 2 artikel atau jurnal yang menjelaskan tentang lingkaran Moore untuk strain dan stres, dilengkapi penerangan dilakukan tambang, dikumpulkan sebelum kuliah berikutnya. Terima kasih. Saya kira hari ini sampai di sini saja. Harapan saya bahwa tidak menghalangi sesuatu itu terhadap keadaan yang ada. Artinya Anda harus punya motivasi, punya semangat untuk belajar ya. Jangan mengkondisikan diri terhadap sesuatu karena Anda belum normal untuk kuliah, tetapi haruslah Anda memiliki pemikiran kreatif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di grup WA yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.